Tips menabung agar terhindar dari perilaku konsumtif. Pada video ini, berarti Anda sedang belajar mengumpulkan pundi-pundi untuk persiapan masa depan. Namun bagi mereka yang bergaji pas-pasan, menabung jadi suatu yang sulit untuk dilakukan. Alasannya gaji habis untuk kebutuhan dalam sebulan. Padahal menabung seharusnya dijadikan prioritas bagi siapapun. Baik mereka yang bergaji kecil, maupun yang bergaji besar. Sebab dengan adanya tabungan di rekening, Anda akan memiliki kesiapan dana darurat yang sewaktu-waktu pasti akan dibutuhkan. Misalnya untuk biaya anak masuk kuliah, untuk membeli aset, untuk kehidupan di masa pensiun, untuk biaya pengobatan, dan untuk kebutuhan lainnya. Percayalah, lakukan penghematan saja tak cukup untuk menjadikan tabungan Anda menggelembung. Sebab selain melakukan penghematan, Anda juga harus pandai melakukan pengelolaan dana. Nah, salah satunya adalah dengan cara ditabung. Namun untuk dapat menyimpan atau menabung uang Anda secara konsisten, tentu bukan perkara mudah. Perlu usaha ekstra keras. Apalagi godaan belanja di era digital melalui toko-toko online, yang memberikan kemudahan bagi konsumen, sungguh merupakan godaan yang teramat sulit untuk dilewati begitu saja. Lantas, bagaimanakah caranya agar bisa menabung, sementara kondisi gaji pas-pasan? Bagaimana caranya agar bisa berlaku hemat? Apa saja yang perlu diperhatikan agar bisa konsisten untuk menabung? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kerap muncul saat orang mulai merasa bahwa menabung itu penting. Sebab dalam kondisi terdesak, biasanya orang baru tersadar betapa pentingnya menyisihkan dana ke dalam tabungan itu. Bagi Anda yang sudah berniat menabung, mungkin cara ini bisa dijadikan rujukan. Terutama bagi mereka yang sudah memiliki tujuan dalam menabung. Misalnya menabung untuk tujuan pembiayaan pernikahan. Atau menabung untuk tujuan membeli kendaraan, dan lain sebagainya. Percayalah, tak ada yang tak mungkin jika Anda sungguh-sungguh melakukannya. Berikut tips agar Anda bisa menabung. Nomor 1. Kurangi pengeluaran dan tambahan pemasukan. Cobalah untuk membuat daftar tentang hal-hal apa saja yang selama ini tanpa disadari, sebenarnya justru menguras kocek Anda dalam sebulan. Sebagai contoh, setiap hari Anda membeli kopi seharga Rp20.000, berarti dalam sebulan Anda akan mengeluarkan Rp600.000 hanya untuk urusan menyeruput kopi. Cobalah mulai mengurangi aktivitas membeli kopi itu secara bertahap dan memindahkan Rp20.000 itu ke dalam celengan. Di samping itu, ada beberapa tips tambahan yang bisa Anda pertimbangkan. Pertama, membuat anggaran. Buat anggaran bulanan yang mencakup semua pengeluaran dan pemasukan Anda. Ini akan membantu Anda melihat dengan jelas di mana uang Anda sebenarnya digunakan. Kedua, identifikasi pengeluaran tidak perlu. Selain kopi, coba identifikasi pengeluaran lain yang mungkin tidak perlu, seperti langganan yang tidak digunakan atau makan di luar terlalu sering. Ketiga, prioritaskan utang dan tabungan. Jika Anda memiliki utang, prioritaskan untuk melunasi utang tersebut. Selain itu, sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan atau investasi. Nomor 2. Menyisihkan dari sumber penghasilan tambahan. Jika Anda sudah merasa melakukan penghematan, namun tak kunjung juga bisa menabung karena gaji pas-pasan, mungkin saatnya Anda mulai mengkreasi sumber penghasilan tambahan. Misalnya Anda memiliki hobi fotografi, maka cobalah untuk menjadikan hobi tersebut sebagai sumber penghasilan tambahan. Misalnya mulai membuka jasa foto melalui marketplace atau lainnya. Jadi, penghasilan tambahan dari fotografi inilah yang bisa Anda simpan dalam rekening tabungan. Memanfaatkan hobi atau keahlian Anda adalah cara yang baik untuk memulai. Beberapa tips yang dapat membantu Anda. Pertama, identifikasi hobi atau keahlian. Tentukan hobi atau keahlian apa yang bisa Anda manfaatkan sebagai sumber penghasilan tambahan. Fotografi adalah contoh yang bagus, tetapi ada banyak pilihan lain seperti menulis, membuat kerajinan, atau menyediakan jasa konsultasi. Kedua, riset pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami permintaan dan persaingan dalam bidang yang Anda pilih. Ini akan membantu Anda merencanakan strategi yang tepat. Nomor 3. Buatlah pos-pos prioritas aliran uang. Hal ini penting dilakukan agar Anda bisa mengetahui secara pasti kemana uang Anda mengalir selama ini. Jangan-jangan, dibanding kebutuhan utama, uang Anda justru banyak dihabiskan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting.
Buatlah urutan skala prioritas dari tujuan penggunaan uang Anda. Jika berniat menabung, maka mulailah masukkan kegiatan menabung sebagai prioritas. Misalnya dengan menyisihkan 10% dari gaji untuk ditabung. Jadi jika aktivitas menabung sudah menjadi prioritas, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak menabung. Nomor 4. Jauhkan kartu kredit. Jika selama ini kartu kredit begitu intim dengan Anda, maka mulailah menghindari penggunaan kartu sakti tersebut. Meski harus diakui bahwa kartu kredit memang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kebutuhan transaksi. Tapi kembali lagi, jika Anda sudah komitmen untuk menabung maka pastikan dulu Anda sudah tidak lagi menggunakan kartu kredit. Kenapa? Karena pada kartu kredit secara fisik tidak terlihat, maka secara psikologis akan mempengaruhi Anda untuk menjadi konsumtif. Sebab jika ada peningkatan penggunaan kartu kredit, berarti Anda sedang menambah jumlah utang dan memberatkan tagihan. Bagaimana bisa menabung jika utang justru menumpuk? Nomor 5. Hindari pinjaman. Pinjaman online menjadi godaan berikutnya, setelah kartu kredit yang mungkin bisa membuat Anda gagal menabung. Pinjaman online yang begitu mudah diakses saat ini, bisa menjadi pintu masuk utang bagi Anda. Sebisa mungkin hindari pinjaman untuk sekadar memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak produktif. Kalaupun terpaksa harus melakukan pinjaman, pastikan bahwa itu digunakan untuk kebutuhan produktif seperti pinjaman modal bisnis. Sebab jika Anda sudah melakukan pinjaman, tentunya Anda juga harus memikirkan strategi untuk membayar tagihan-tagihan utang. Kalau sudah begini, pasti Anda akan semakin kesulitan untuk menabung. Jadi, bijaklah dalam melakukan pinjaman. Nomor 6. Receh tapi powerful. Sebenarnya ada cara mudah untuk menabung. Meski terkesan receh, tapi jangan remehkan cara yang dipopulerkan seorang motivator bernama Ippo Santosa. Dia memberikan tips tentang cara mudah dan unik untuk menabung. Cukup siapkan celengan dan tabungkan setiap kali Anda memiliki uang 20.000. Sebagai contoh, jika Anda mendapatkan pengembalian uang belanja 2 lembar 20.000, maka semua itu langsung dimasukkan ke dalam celengan. Atau jika menemukan setiap uang 20.000 di dalam tas atau dompet, maka uang tersebut wajib masuk dalam celengan. Konon, cara ini terbilang efektif untuk mengumpulkan pundi-pundi. Bayangkan, jika dalam sehari Anda bisa mendapatkan uang 20.000 sebanyak 2 lembar. Maka setidaknya dalam seminggu Anda sudah berhasil menabung sebanyak Rp280.000, berarti dalam sebulan, tanpa disadari Anda bisa menabung sebanyak Rp1.120.000, dan ini sangat cocok bagi Anda yang cenderung malas menabung. Nomor 7. Hindari perbelanjaan emosional. Jika Anda merasa stres atau emosional, hindari berbelanja sebagai pelampiasan. Cari alternatif yang lebih sehat seperti olahraga atau meditasi. Menghindari pembelanjaan emosional adalah langkah penting untuk menjaga keuangan Anda tetap sehat. Pembelanjaan emosional dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak direncanakan dan dapat merusak rencana keuangan Anda. Berikut adalah beberapa langkah rinci tentang cara menghindari pembelanjaan emosional. Pertama, kenali emosi Anda. Pertama-tama, sadari dan kenali emosi Anda. Apakah Anda merasa stres, sedih, kesal, atau bahagia? Emosi ini seringkali menjadi pemicu untuk berbelanja emosional. Kedua, buat anggaran. Buat anggaran bulanan yang mencakup pengeluaran yang direncanakan. Tentukan sejumlah uang yang dapat Anda alokasikan untuk belanja hiburan atau belanja keinginan. Ketiga, jangan berbelanja saat terlalu emosional. Jika Anda sedang dalam keadaan emosi yang tidak stabil, hindari pergi berbelanja. Tunggu hingga emosi Anda mereda sebelum memutuskan untuk berbelanja.